Cek. Oras. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, pada siang hari ini kita berkumpul di dalam kekudusan dan rasa sukacita mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat melalui ibadah pemberkatan nikah hari ini. Untuk itu, sebagai rasa sukacita kita, kami mengundang jemaat berdiri di tempat masing-masing. Bersama kedua mempelai, kami persilakan memasuki gedung gereja. It would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I love you deeply. Seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Love is just a word, but you give it meaning. When laughter turns to tears, I'll hold you forever. 'Cause you're the reason why my heart keeps beating. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah Tommy Saud Hasiholan Simanjuntak
dan Juliawati Bonita Burus Morangkir pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 557 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai, dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali, dan kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus Tommy dan Uli saat ini yang datang ke hadirat Tuhan untuk menerima berkat pernikahan yang akan memulai fase kehidupan baru, yaitu keluarga Kristiani. Dan kita akan memberangkatkan kedua anak Tuhan ini dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka, supaya kelak rumah tangganya berbahagia. Firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika orang melihat suatu pernikahan begitu indah dan baik, maka akan banyak mitos muncul pada waktu itu. Orang akan mengatakan bahwa pernikahan mereka bahagia karena pernikahan mereka tidak pernah dilanda oleh masalah. Pernikahan mereka sangat indah oleh karena mereka begitu terlihat harmonis, baik dan rukun-rukun saja di hadapan banyak orang. Berbeda dengan kami, ketika memasuki pernikahan di awal saja sudah begitu banyak masalah. Pernikahan mereka sangat baik dan indah. Karena semuanya sudah dipersiapkan. Mama papanya orang kaya. Dia memiliki posisi yang baik dalam pekerjaan. Dia memiliki ini dan itu dan lain sebagainya. Ya wajar saja kalau pernikahan mereka bahagia, indah. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita melihat orang-orang yang sudah menikah, yang selalu menampakkan kerukunan, keharmonisan dalam pandangan kasat mata manusia. Tetapi satu buku mencatat bahwa satu pernikahan itu menjadi baik atau tidak ketika ia bisa menghandle, mentekel satu persoalan yang muncul di tengah-tengah perjalanan hidup rumah tangganya. Lalu ketika dia bisa menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah rumah tangganya, itu merupakan salah satu kunci bahwa dia akan dimampukan untuk bertahan, untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Tentu bahwa setiap anak-anak Tuhan yang berencana untuk memasuki fase hidup yang baru, dia akan membayangkan, dia akan merencanakan, dia akan menginginkan bahwa rumah tangganya itu akan baik-baik saja, bahagia, harmonis, rukun. Tetapi perlu kita ingat bahwa kehidupan rumah tangga pernikahan yang kokoh, yang kuat, yang bahagia, yang aman-aman saja, baik-baik saja itu tidak tercipta dengan begitu saja. Tetapi kebahagiaan yang seperti kita impikan, pernikahan yang seperti kita bayangkan itu bisa terwujud adalah ketika kita mau untuk mewujudkannya, ketika kita mau untuk melakukannya, ketika kita mau untuk mengusahakannya dalam perjalanan hidup pernikahan kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus Tommy dan Uli di sini, kita sudah memperbincangkan banyak hal tentang pernikahan orang Kristen. Bahwa pernikahan itu diprakarsai oleh Tuhan. Jadi sekarang kalian berdua datang di sini adalah untuk mewujudkan perintah Tuhan. Untuk hidup bersatu, untuk hidup membangun rumah tangga yang baru dengan pasangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dengan jodoh yang telah Tuhan persiapkan menjadi pasangan dalam kehidupan kita ini. Dari semua perbincangan dalam konseling yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa kunci kebahagiaan dalam hidup rumah tangga adalah Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi dasar pernikahan kita, menjadi pedoman, maka kebahagiaan dalam hidup rumah tangga itu akan menjadi milik kita. Meskipun bahwa tidak ada yang bisa menjamin, manusia, kita, aku dan pasanganku, suamiku, istriku, tidak ada yang bisa menjamini kebahagiaan rumah tangga. Tetapi satu-satunya yang bisa menjamin kebahagiaan rumah tangga kita adalah Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana kita menggantungkan perjalanan rumah tangga kita ini hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita selalu menyerahkan setiap perjalanan rumah tangga kita ini kepada Tuhan. Karena aku dan dia, aku dan pasanganku telah dipersatukan.
sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ada kata meninggalkan di sana. Supaya kita lebih paham, memahami sesungguhnya pernikahan itu apa dan bagaimana. Berangkat dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di sana ada kata meninggalkan. Nah, oleh karenanya pernikahan itu berarti anak itu meninggalkan ayahnya dan ibunya, meninggalkan orang tuanya. Berarti bukan diusir ya. Jadi Tommy dan Uli bukan diusir sama orang tua, sama ayah dan ibu, mama dan papa, keluarga besar Simanjuntak maupun keluarga besar Simorangkir. Tetapi meninggalkan itu berarti keterpisahan dari posisi yang lama, meninggalkan keadaan yang lama, meninggalkan sesuatu yang tidak boleh lagi menjadi lifestyle, ya kan? Waktu masih single, waktu masih sendiri, waktu masih berpacaran. Jadi kita meninggalkan posisi kita yang lama itu memasuki posisi yang baru. Ya, kalau posisi kita yang lama bahwa kita ini adalah single. Sekarang ketika berkat itu sudah diberikan kepada kita, posisi kita enggak single lagi. Jadi jangan nanti Tommy atau Uli merasa bahwa kalian itu masih single, tapi sudah memiliki pasangan, tapi sudah memiliki suami, sudah memiliki istri. Meninggalkan berarti ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah ketika kita memasuki satu pernikahan. Apa saja yang akan berubah ketika kita memasuki satu pernikahan? Nanti lama-lama semua akan terpampang dengan nyata, dengan jelas di hadapan kalian berdua. Apa saja perubahan-perubahan yang terjadi ketika kalian sudah memasuki hidup berumah tangga atau pernikahan itu. Lalu kemudian meninggalkan itu juga berarti ada hal-hal yang harus kita korbankan. Yang harus kita korbankan setelah kita memasuki hidup berumah tangga itu. Jadi dulu waktu kita single mungkin yang mencuci pakaian kita adalah orang tua atau mungkin kita sendiri. Tapi ketika kita sudah memasuki hidup dalam pernikahan, maka nanti pakaian kita sudah ada yang mencucikan kayak si Tommy ya kan. Nanti yang cuci pakaiannya si Uli yang cuci pakaiannya si Tommy gitu ya. Iya kan? Itu artinya ada sesuatu yang baru ya terjadi dalam hidup pernikahan yang sudah kita awali itu. Kalau dulu segala sesuatu mungkin kita lakukan sendiri, tapi setelah hidup dalam pernikahan sudah ada yang bantu-bantu kita gitu kan. Kalau dulu mungkin kita kemana-mana sendiri, tapi sekarang mungkin bisa jadi kita pergi sudah ada yang anterin, sudah ada yang jemput gitu untuk perempuan, untuk si Uli mungkin. Enggak Inang Pendeta, waktu pacaran pun kami udah diantar jemputnya aku, ya kan? Iya, tapi itu juga harus dilanjutkan, jangan karena udah jadi suami istri enggak mau lagi dia antar jemput ya kan? Toy mamar kareta api maho katanya gitu, ya kan? Tapi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, hal-hal seperti itu masih boleh terus dilanjutkan dalam hidup pernikahan itu. Jadi akan banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi nantinya dalam hidup pernikahan itu. Nah, lalu kemudian dikatakan di sana bersatu, ya bersatu dengan laki-laki, bersatu dengan perempuan. Ada 3 hal menarik dalam persatuan yang dimaksudkan dalam firman Tuhan hari ini. Sepadan, satu daging, hingga kematian memisahkan. Inilah kesatuan, inilah persatuan yang
yang diharapkan oleh firman Tuhan itu. Sepadan satu daging dan hingga kematian memisahkan. Kalau dalam pembicaraan kita dalam konseling kemarin, kata sepadan dikaitkan dengan Adam. Adam adalah satu-satunya manusia saat itu. Dia tidak sepadan dengan ciptaan yang lain. Dia tidak sepadan dengan binatang, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi dia adalah manusia satu-satunya. Oleh karenanya yang sepadan dengan dia itu adalah manusia. Karenanya Allah menciptakan Hawa, ya, yang menjadi penolong bagi Adam yang sepadan dengan dia. Nah, saya katakan kemarin Tuhan pada saat mau menciptakan Hawa, Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini Allah melihat bahwa memang Adam tidak baik kalau dia hanya seorang diri saja. Maka Allah menciptakan seseorang yang menjadi penolong. Seseorang yang bisa menjadi tempat Adam berbagi banyak hal. Seseorang yang bisa di mana Adam bisa membangun relasi, hubungan yang baik, yang menjadi teman dalam hidupnya. Nah, sekarang kita yakini bahwa Tommy dan Uli ini telah dipersatukan oleh Tuhan. Ya, Allah yang mempersatukan, Allah yang mempertemukan, Allah yang menuntun hingga pada saatnya Tommy dan Uli ini merencanakan untuk membangun keluarga yang baru. Lalu ketika mereka dipersatukan oleh Tuhan, tugas dan tanggung jawab mereka adalah membawa pernikahan mereka ini menjadi pernikahan yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu diperlukan komitmen bersama satu dengan yang lain, supaya kesatuan itu terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Dan ketika laki-laki dan perempuan itu bersatu, maka apapun akan bisa dihadapi. Maka apapun akan bisa diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya Uli dan Tommy di sini saya hanya kembali mengingatkan apa yang sudah kita perbincangkan dalam konseling kemarin itu, bahwa membangun pernikahan yang berbahagia itu adalah bagaimana kita mewujudkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam bangunan rumah tanggamu, tetapi serahkanlah perjalanan rumah tanggamu dalam pimpinan Tuhan semata-mata. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan ada masalah, akan ada duka, akan ada pergumulan, akan ada sukacita, akan ada berkat-berkat Tuhan dalam hidup rumah tangga kita. Silih berganti, semua itu akan kita jalani dalam hidup rumah tangga kita. Tapi satu hal yang pasti, jika aku dan pasanganku tetap bersatu dalam Tuhan, apapun itu akan boleh kami lalui bersama-sama. Dan kami akan membawa pernikahan kami ini untuk Tuhan. Jadi persembahan kita untuk Tuhan. Ketika kita membangun rumah tangga kita ini sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, maka itu adalah persembahan kita yang paling baik, yang terindah untuk Tuhan. Jadi Tommy dan Uli di sini biarlah kiranya kalian bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Sekali lagi, hidup saling mengasihi, hidup saling menerima pasangan sebagaimana adanya, dengan segala kelemahan, dengan segala kelebihannya, dalam kegagalannya, dalam keberhasilannya, dalam sakit maupun sehat. Bagaimana kita berdua, aku dan pasanganku, hidup saling mengampuni, saling memaafkan dari setiap kekurangan, dari setiap kesalahan,
dari setiap hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terima dari kemanusiaan kita. Tapi ketika Tuhan yang menjadi dasar bagi kita, kita akan dimampukan untuk mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain. Sekali lagi, hidup saling melayani itu sangat penting. Jangan hanya maunya dilayani, tapi hiduplah saling melayani satu dengan yang lain. Bekerja sama satu dengan yang lain. Sekali lagi Tommy, tidak salah laki-laki pegang sapu. Pegang sapu bukan untuk pukul istri, tapi pegang sapu untuk bantu istri membersihkan rumah. Ya kan? Tidak salah pegang piring, tapi pegang piring bukan untuk dilemparkan kepada istri atau anak-anakmu kelak, tetapi membantu meringankan pekerjaan istri dan anak-anakmu. Demikian juga untuk Uli. Saling melayani itu juga mau mengatakan bagaimanapun kita ya melakukan tanggung jawab kita sebagai istri. Kalau kemarin kita bilang tunduklah kepada suamimu, katanya kan, kepada laki-laki kasihilah istrimu. Jadi bagaimana satu dengan yang lain itu memang harus hidup dalam kata saling itu seorang dengan yang lain. Berbuat tanpa syarat. Berbuat tanpa harus menunggu siapa yang lebih dulu melakukannya untuk kita. Tapi bagaimana kita berlomba-lomba saling mendahului untuk melakukannya bagi pasangan kita masing-masing. Inilah yang disampaikan firman Tuhan kepada saudara berdua saat ini. Dan pesan terakhir dari Inang Pendeta untuk Uli dan Tommy. Tommy, si Uli ini guru sekolah minggu dan kurang lebih 5 tahun saya bersama dengan dia. Pasti kamu sudah lebih banyak tahu bagaimana sifat karakter daripada si Uli ini. Karenanya pernikahan itu tidak akan pernah menjamini kita 100% mengenali pasangan kita. Tapi setiap hari adalah proses kita mengenal pasangan kita lebih dalam. Untuk mewujudkan keutuhan sebuah keluarga dibutuhkan 2 orang saja. Untuk mewujudkan keutuhan, keharmonisan, kebahagiaan sebuah keluarga dibutuhkan 2 orang saja. Tetapi untuk menghancurkan keutuhan sebuah keluarga cukup diperlukan 1 orang saja. Karenanya pandai-pandailah membawa perjalanan hidup rumah tanggamu ke depannya. Biarlah Tuhan yang menjadi sandaran kalian berdua. Terakhir, selamat ulang tahun untuk Uli. Panjang umur, kamu sehat, kamu sukacita, dilimpahi berkat oleh Tuhan, dan kamu dimampukan menjadi seorang istri, seorang ibu kelak yang diberkati oleh Tuhan, membahagiakan keluargamu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang sudah kami dengarkan. Mampukanlah kedua anak-anakmu ini untuk selalu membangun rumah tangga mereka dalam tuntunan Tuhan. Engkau telah memilih mereka, menjadikan mereka pasangan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Biarlah mereka berdua selalu bersandar kepada Tuhan, menjadikan Engkau dasar dalam perjalanan rumah tangga mereka. Mereka meninggalkan orang tua mereka, bersatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah rumah tangga mereka ini juga untuk seterusnya boleh damai sejahtera, rukun dan harmonis, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan mereka dimampukan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar mereka menjadi keluarga Kristiani sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang membawa kebahagiaan bagi keluarga besar mereka berdua. Kami mendoakan Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu dalam hidup rumah tangga mereka, kesehatan, kekuatan, sukacita, panjang umur, berkat keturunan,
Engkau yang menganugerahkan itu kepada mereka, supaya semakin sempurnalah sukacita mereka, pujian mereka kepada Bapa dalam surga. Ketika kelak mereka menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, biarlah Tuhan yang mereka cari, biarlah Tuhan yang mereka temui, agar mereka boleh menyelesaikan setiap pergumulan, permasalahan yang mereka hadapi kelak. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati orang tua mereka juga, yang hari ini dengan sukacita menghantarkan mereka untuk membangun rumah tangga Kristiani yang baru. Tambah-tambahkanlah kekuatan dan kesehatan dan panjang umur yang daripada Tuhan. Kami mendoakan Bapa dalam surga untuk setiap acara yang boleh berlangsung hari ini. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah mereka, memberikan damai sejahtera dan melindungi, menjauhkan dari sakit penyakit, sehingga semua boleh berjalan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita mendengarkan kor virtual.
Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengarlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Tommy Saud Hasiholan Simanjuntak. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Juliwati Bonita Boru Simorangkir ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Juliawati Bonita Boru Simorangkir yang telah dipilih saudara Tommy Saud Hasiholan Simanjuntak menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Tommy Saud Hasiholan Simanjuntak ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah.
Pinasahat mati kitu parhalado. Di hita parhalado harap tujuh rumah hita memberikan suatu selamat kepada pengantin. Keluarga yang diberkati Tuhan, buat Tommy dan Uli, selamat buat kalian berdua menjadi satu dalam Kristus, satu dalam keluarga, dan diikat dengan kasih. Di sini kami, Parhalado dan mewakili ruas HKBP Pasar Minggu, ingin memberikan cenderamata kepada Tommy dan Uli. Di sini cenderamata adalah Alkitab. Ini adalah pedoman hidup dalam membina keluarga yang baru. Andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kalian berdua. Tuhan memberkati keluarga kalian. Mulai dia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Kita bernyanyi berbahagia tiap rumah tangga dan menyerahkan persembahan kita. Yesus
kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Kita sama-sama dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Horas, Shalom Amanginang. Mohon maaf sebelumnya, di buku acara kita ada perubahan mengingat ketatnya protokol kesehatan saat ini. Di kata sambutan, yang pertama nantinya yang memberikan kata sambutan atau acara pengurus sekolah minggu. Setelah itu baru dilanjutkan mewakili keluarga. Dipoto bersama setelah pertama, kedua, dan ketiga langsung ke nomor 6. Setelah nomor 6 diberikan waktu dan kesempatan kepada Parhalado HKBP Resort Pasar Minggu untuk memberikan perbueni holong manang tupak di ruangan ini, di gedung gereja. Itulah perubahan-perubahan. Maka tibalah kita saatnya kepada acara kata sambutan. Yang pertama dari pengurus sekolah minggu. Kedua mempelai kami persilakan ke depan. Sautik mak kamang inang. Sebelum guru sekolah minggu, saya guru sekolah minggu, sona tahatai nak kaning Parhalado. Ate, sodo tupaknya kors Parhalado, mengingat ketatnya protokol kesehatan sekarang. Yang kedua, kami himbau amangenang kami atas nama pimpinan jemaat akan nasopola urgen tu ulauni bodon notikiri sok kita tapasaha kolong nerohata tu suhut tidak bisa lebih dari 60 orang di bawah, selebihnya di samping. Dan di samping ini, karena sampai saat ini juga kami berhubungan dengan pihak keamanan kita, kami mohon dengan sangat biar acara ini bisa berjalan dengan bagus dan rapi tanpa mengurangi semua perjalanan budaya kita. Alani tudong Parhalado pe tupakta secara korps ngatahatai naking di somma tapasahat unak pola di toro non unang pola berkerumuk kita di toro songonima. Kami persilakan. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini Uli dan Tommy telah menerima pemberkatan pernikahan.
Kami mewakili dari teman-teman guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, mengucapkan selamat berbahagia, semoga Uli dan Tommy selalu berbahagia di dalam rumah tangganya, biarlah Tuhan yang selalu memberkati hari demi hari di kedepannya dan selalu berbahagia. Dari kami, guru-guru sekolah minggu, ada sedikit hadiah untuk Uli, mungkin ini akan diserahkan oleh Inang Pendeta. Ya, sedikit lagi untuk Uli sama si Tommy. Teruskan pelayananmu sebagai hamba Tuhan, melayani di sekolah minggu. Kami bangga sebagai anak dari Sintua dua-duanya. Mari tetap melayani Tuhan, beri hati dukung ibana Tommy dah. Ya, setelah muak anak di Sintua. Ya, jangan ada perceksokan. Ya, sebenarnya selama ini saya menunggu kehadiran saudara berdua berbincang-bincang dengan saya ke rumah saya, baik keluarga. Tapi mungkin karena keadaan membuat sedemikian tidak bisa kita bertemu, walaupun saya harus berjuang agar acara ini bisa berjalan satu hari ini. Kalau mengingat gonjang-ganjing, ada yang menyatakan libur, ada yang menyatakan tutup dan lain sebagainya, tapi saya harus berjuang agar acara pemberkatanmu ini berjalan. Dan jangan dibawa ke dalam hati, walaupun ada gonjang-ganjing karena situasi darurat selama ini. Di sini ada titipan nemburumu, beli 1 piring atau 2 buah piring. Ya, inilah pengganti tupak Inang Pendeta untuk saudara berdua. Lanjut. Dilanjutkan dengan kata sambutan. Mewakili keluarga calon pria, dilanjutkan mewakili keluarga calon pengantin wanita. Shalom, horas marita salukna. Perjolo mahita pasaton mauliatin rohata tu tuat pepardingkan basah. Natoktong mengaramoti hita di bagasan hai pason dot las roha satu tikyon. Terlumubi ma diari nauli di bulan daring ganon. Nunga di pasahat. Naposan itu hata ima inang boris obing. Pamasumasuon tu anak dot boru ni huriai. Ima anak nami dot paraman nami. Mauliatin ma di inang pedita sanggiat ma jamitan ng pinasa muna, gabi bohal ni parnguluan ni anak dot paron nami tujuan. So ngunima dia muna aman nami dot ina nami parkalaro ni huriata kabibit pasar minggon. Mulate ma amang inang disalut pakubasi muna. Maseuli hubere kami pakubasi muna ditikon gay mardala dot denggan pamasumasuan ni anak dot boru ni huriatai. Ang giyak matujualan nun saya di pargugoy itu ata musaluk na manginang lama kuwasi di porlak ni tuata. So nganima nang tua muna guru sekolah minggu yang telah memberikan doa untuk anak kami dan paruman kami. Semoga anak-anak kami guru sekolah minggu Tuhan yang memberkati untuk pelayanan di tengah-tengah gereja ini.
Soni manang Tuhan muna amanami nanami pemusik nami ruat pemandu mulai hati mamanginang disalut pakobasyo muna tuata namangalian sikat ni nauli na pinasak munay dotong-atongani pakobasyo muna ditikon. Songonima Tuhan muna amat taraja inata suripada na liat nalulunaw parsanga kami. Kami siyan hasuton para anak pasaton maliatin rohanami ma Tuhan muna saluna. Biasa haradi muna madohoti pamasu-masuon ni anak dot boroni hurei. Ima anak nami dot paraman nami. Mengido mangile kami Tuhan musa saluna akan oparsangan kami. Asa toktong buat kamu rita yang muna anak dot boru nami, anak dot paraman nami. Gabe keluarga si Walas Nerogai, di tengah-tengah ni keluarga besar si Majutak, di tengah-tengah ni keluarga besar si Marakir, nang di tengah-tengah ni Kuriani. Songoni manang Tuhan muna na parsangapi kami, horong ni ula-ula roh tulang nami. Mulai tigurang Maria Mura janami, anggiak masaluhut, akatang yang muna ditangiot Tuhata. Jala songoni ma dihita raja ni dongat tubu, raja ni boru, raja ni ula-ula. Dung sipul kita sian karejon amang raja inak sori pada rap udur maha kita tuinganan nong para hari kami lamangan idahan nalas bukut minum ak tiyo lama jalu adat do pasaton adat nahobar tu launi salnai pasatai mi maliate mari kita saluna maliate mari tuata horas. Shalom. Horas madihita saluhutna. Saya berdiri di sini mewakili keluarga besar Simorangkir untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak di surga. Karena hanya atas perkenannya lah kita boleh berhimpun saat ini di sini untuk mengikuti acara pemberkatan nikah dari anak dan putri kita. Sekali lagi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak di surga. Yang kedua, Bapak Pararado dan Ibu Pendeta, kami sangat berterima kasih atas pelayanan penyelenggaraan dari acara pemberkatan nikah ini. Khususnya kepada Ibu Pendeta Burhombing yang memimpin acara ini, sekaligus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya untuk ke depan segala sesuatu yang dibutuhkan Bapak dan Ibu disediakan oleh Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kebijaksanaan untuk menata layani kehidupan bergereja di HKBP Pasar Minggu ini. Sekali lagi kami mendoakan agar Bapak dan Ibu selalu sehat, memimpin kehidupan bergereja di Pasar Minggu ini. Kemudian kepada pengiring musik dan kor virtual yang telah ikut melaksanakan puji-pujian kepada Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati segala kehidupan pemusik dan kor Ina tadi. Kepada Bapak Ibu semuanya yang telah boleh hadir saat ini di tempat ini, mengikuti acara pemberkatan saat ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Khususnya kepada hula-hula kami, tulang kami, Nabi Tupulu dan Simajuntak. Terima kasih atas kehadiran
tulang dan hula-hula kami. Selesainya acara ini, kami juga mengajak semuanya, terutama hula-hula dan tulang kami, untuk ikut serta turun ke bawah ke aula untuk minum air tio-tio dan mangan indah nalas, dan terus menerima adat sesuai dengan pemberkatan KI ini. Itulah kata sambutan yang bisa kami sampaikan saat ini. Horas Mahita Salukna, Tuhan Yesus memberkati. Kami berikan waktu kepada Parhalado Pasahat Perbueni Holong Manang Tupak. Kedua, kepada orang tua pengantin kami silakan maju ke depan. Orang tua. Tuken nama. Mulai tema di Tuhan, mulai tema di pungat di bagasat sadarion, takas tutu, nonga jalo pasu-pasu pardonga saripeon, yanak kota di bagasat tikion, dia manami situa si majutak, suak sonang inanami situa Helena Boruna Bitupulu, di pasu-pasu ni itu hatta. Nok pinasahana di anak kota di bagasat sadarion. Anggia mak di rumah tangga ne baruon gawe mabelas ni rohon jala mabes sangap di tuhata. Di situasi do kondisi noengon molutuk songonope na di patupa huriata pasahat tok kami las ni rohanami marhite-hite huriata KBP pasar minggu. Kebetulan ada dua aktivis do di gereja Jali Dohoton Lado HKBP Pasar Minggu dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat, semoga keluarga yang terbaik yang takut akan Tuhan. Di sok pasaton nami do tupak songo parhal dia tu rodi hita las marohamuna anggia mak tu namyon unang bere kamu sia ni Alesia sada ni roha do las ni roha ni haknya kadong amuna pasaton tupak tu hamuna songoni ton nami tu hamuna saya di pasu-pasu tu hatama hita saat tuaka arina manggil molet jadi langsung ma pasatama langsung foto mahita di son. Dia kena pasal tu Pak Boy mah langsung ate. Foto bersama dilanjutkan dengan pengantin dan pendeta dan Parhalado HKBP Pasar Minggu.
Selanjutnya foto bersama pengantin dan pengurus sekolah minggu. Dengan keluarga boleh, keluarga pengantin. Lanjut dulu ya. Oke, mohon maaf kami ralat. Pengantin dengan keluarga Simanjuntak. Pengantin dengan keluarga Pasaribu. Pengantin dengan keluarga Simorangkir. Selanjutnya pengantin dengan keluarga Napi Tupulu. Mohon tetap menjaga protokol kesehatan.